warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai anuitas biasa. Materi yang akan dibahas yaitu apa itu anuitas biasa, persamaan anuitas nilai sekarang dari menghitung besar cicilan, menghitung jumlah periode, dan menghitung tingkat bunga. Dan persamaan anuitas nilai akan datang dari cara menghitung jumlah periode dan menghitung tingkat bunga. Sebelumnya, apa sih itu anuitas? Anuitas itu adalah sebuah rangkaian penerimaan dan pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu atau periode tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembayaran kredit kendaraan, pembayaran asuransi, dan pembayaran KPR atau sebagainya. Anuitas itu terbagi menjadi beberapa, yaitu anuitas biasa, anuitas ditunda, dan anuitas di muka. Kali ini kita akan membahas mengenai anuitas biasa. Anuitas biasa itu adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan setiap akhir periode. Jadi contohnya, misalnya saya melakukan peminjaman tanggal 2 Januari, maka pembayarannya akan saya bayar pada tanggal 2 Februari, yaitu per bulannya. Persamaan anuitas nilai sekarang. Anuitas nilai sekarang dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang untuk suatu rangkaian pembayaran, cicilan tingkat bunga dari suatu peminjaman. Rumusnya yaitu PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A, di mana PV-nya itu adalah present value atau nilai sekarang, I-nya adalah tingkat bunga per periode, N-nya itu adalah jumlah periode tergantung pada proses peminjaman atau pembayaran, bisa per tahun, per bulan, atau per hari. A-nya itu adalah anuitas atau pembayaran per periode. Dari mana sih rumus PV tersebut? Rumus PV tersebut adalah turunan dari rumus bunga majemuk. Di sini ada grafik pembayarannya, di mana awalnya dia meminjam, maka pembayaran pertamanya di bulan selanjutnya atau di tahun selanjutnya, yaitu A sama dengan A kali I ditambah I pangkat negatif 1. Maka PV-nya itu jika kita jabarkan menjadi PV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat negatif 1 ditambah A dikali I dikali 1 ditambah I pangkat negatif 2 sampai A dikali 1 ditambah I pangkat negatif N. Jadinya PV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat negatif 1 dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif 1. Maka rumusnya akan menjadi PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A. Di sini ada contoh soalnya, yaitu hitunglah nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevannya adalah 15%. Cara penyelesaiannya, kita sudah ketahui bahwa I-nya adalah 15%, maka kita ubah menjadi desimal yaitu 0,15, A-nya itu adalah 1 juta, dan N-nya itu adalah 5 tahun. Yang ditanya adalah present value-nya atau nilai sekarangnya. Maka kita substitusikan ke rumus PV tersebut, maka hasilnya adalah 3.352.155. Menghitung besar cicilan. Dari rumus PV-nya tadi, bisa kita ketahui bahwa A-nya akan menjadi rumus A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I. Ini rumusnya. Contoh soalnya, Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% PA, yaitu per tahun. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapa besar cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya? Jadi, sudah kita ketahui tadi di soal bahwa PV-nya itu adalah 10 juta, N-nya itu 24, karena I-nya itu 12%. Karena dia per tahun dan ditanyanya per bulan, maka 12% ini kita bagi 12. Jadinya 1%.
kita ubah menjadi desimal, maka jadinya 0,01. Maka kita substitusikan yang sudah diketahui di soal ke dalam rumus A, yaitu maka A-nya atau anuitasnya hasilnya sama dengan 470, 734. Menghitung jumlah periode. Diketahui bahwa rumus PV-nya adalah PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A, maka I-nya kita pindah ruas, kita kali silang dengan PV, jadi PV kali I sama dengan A dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N. PV dikali I per A sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N. Maka jadinya negatif 1 ditambah I pangkat negatif N sama dengan PV dikali I per A dikurang 1. Karena kita ingin mengetahui N-nya dan N-nya itu adalah pangkat, maka kita gunakan cara log. Jadi, log 1 ditambah I pangkat negatif N sama dengan log negatif PV dikali I per A ditambah 1. Maka N-nya hasilnya menjadi N sama dengan negatif log 1 dikurang PV dikali I per A per log 1 ditambah I. Di sini ada contoh soalnya, di mana KPR sebesar 210 juta dikenakan bunga 18% per tahun. Jika besar angsuran per bulannya adalah 3.783.889.18, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Cara penyelesaiannya kita sudah ketahui di soal. PV-nya sama dengan 210 juta, A-nya sama dengan 3.783.889.18, I-nya sama dengan 18% per tahun, maka kita bagi 12, jadinya 1,5%. Kita jadikan desimal menjadi 0,015. Karena ditanyanya N, kita gunakan rumus N tadi, yaitu N sama dengan negatif log 1 dikurang PV dikali I per A per log 1 ditambah I. Kita substitusikan yang sudah diketahui di soal, maka N-nya menjadi N sama dengan 120 bulan. Jika diubah menjadi tahun, maka menjadi 10 tahun. Menghitung tingkat bunga. Yang pertama, kita cari nilai kedua, nilai PV yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai PV yang diketahui di soal. Kita masukkan sebarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai PV yang didapat lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapatkan nilai PV yang lebih rendah, atau sebaliknya. Yang kedua, setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan PV lebih besar dan lebih kecil, kita gunakan rumus interpolasi, yaitu I dikurang I kedua dibagi I pertama dikurang I kedua sama dengan PV dikurang PV kedua per PV pertama dikurang PV kedua. Di sini ada contoh soalnya, sebuah perhiasan bernilai 30 juta, tunai dapat dibeli dengan 12 kali angsuran bulanan. Masing-masing besarannya itu 2.800.000. Berapakah tingkat bunga yang dikenakan? Cara penyelesaiannya kita sudah ketahui di soal, PV-nya itu 30 juta, A-nya itu 2.800.000, N-nya itu 12. Maka, kita gunakan langkah pertama dengan memasukkan nilai I, kita misalkan I yang pertama itu 23%. 23% ini masih per tahun. Kita bagi 12 jadinya 1,9166%. Kita masukkan I yang kita asumsikan ini ke rumus PV. Maka nanti didapat PV-nya 29.763.190.69. Nah, rumus PV yang pertama ini nilainya masih lebih kecil dibandingkan rumus yang di soal. Maka kita gunakan langkah kedua, karena tingkat bunga yang kita masukkan di I pertama itu lebih kecil dari yang soal yang diketahui, maka kita turunkan tingkat bunganya menjadi 20% agar nilai PV-nya naik. Ketika kita ubah menjadi 20%, nilai PV-nya menjadi 30.226
442,58. Langkah ketiga setelah kita gunakan langkah pertama dan kedua tadi, kita gunakan rumus interpolasi untuk mencari nilai I. Di mana rumusnya itu I dikurang I kedua per I pertama dikurang I kedua sama dengan PV dikurang PV kedua per PV pertama dikurang PV kedua. Kita masukkan nilai I-nya, I kedua dan I pertamanya, PV kedua dan PV pertamanya ke rumusnya, maka didapatkan I-nya sama dengan 1,6685%. Ini masih per bulan. Kalau kita mau per tahun, kita kali 12, maka I-nya menjadi 20,02%. Anuitas nilai akan datang. Nilai akan datang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai akhir dari suatu rangkaian pembayaran pada periode tertentu. Rumusnya yaitu FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A, di mana FV itu adalah present value atau nilai akhir periode, I-nya adalah tingkat bunga per periode, N-nya itu jumlah periode, tergantung yang diminta dari soal itu per tahunkah atau per bulan atau per hari. A-nya itu adalah anuitas atau pembayaran per periode. Dari mana sih kita ketahui rumus FV tersebut atau present value tersebut? Di sini ada grafik pembayarannya, didapat jadinya persamaannya FV sama dengan A ditambah A dikali 1 ditambah I ditambah A dikali 1 ditambah I pangkat 2 sampai A dikali 1 ditambah I pangkat negatif pangkat N dikurang 1. Nah, ini tuh persamaan ini sama dengan deret geometri. Rumus dari deret geometri itu adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Di mana A-nya sama dengan 1 dan R-nya itu sama dengan 1 ditambah I. Maka rumus Sn-nya kita substitusikan nilai A dan R-nya, maka didapat Sn-nya sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Rumus present value itu adalah Sn dikali A. Maka kita substitusikan nilai Sn-nya ke dalam rumus FV. Maka hasilnya FV-nya itu adalah 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A. Di sini ada contoh soalnya. Hitunglah nilai yang akan datang dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan apabila tingkat bunganya adalah 10%. Cara penyelesaiannya sudah diketahui, A-nya itu 1 juta, I-nya itu adalah 10%, kita ubah menjadi desimal yaitu 0,1, N-nya itu 5. Maka nilai yang akan datang atau present value-nya itu adalah kita substitusikan yang diketahui di soal ke dalam rumus present value, maka present value-nya didapatkan 6.105.100. Menghitung jumlah periode dari rumus present value tadi, maka didapatkan 1 ditambah I pangkat N sama dengan 1 ditambah FV per A. 1 ditambah FV per A ini bisa kita ubah menjadi A ditambah FV per A, maka menjadi N log 1 ditambah I sama dengan log A ditambah FV dikurang log A, maka N sama dengan log FV kali I ditambah A dikurang log P per log 1 ditambah I. Di sini ada contoh soalnya. Seorang menabung setiap akhir bulan sebesar 1.500.000 dan suatu masa yang akan datang ia mendapatkan uang sebesar 150 juta. Jika bunga yang diberikan 10% per tahun, berapa lama ia harus menabung? Cara penyelesaiannya sudah diketahui di soal, present value-nya itu 150 juta, A-nya itu 1.500.000, I-nya itu 10% per tahun, maka kita bagi 12, jadi hasilnya 0,833%. Kita ubah menjadi desimal, maka menjadi 0,0083.
Kita substitusikan yang diketahui di soal ke rumus N, yaitu N sama dengan log FI kali I ditambah A dikurang log A per log 1 ditambah I. Maka didapatkan hasilnya N-nya sama dengan 73,11. Karena ini suatu peminjaman, maka kita naikkan menjadi 74 bulan agar uangnya tidak kurang. Menghitung tingkat bunga. Yang pertama, kita cari nilai FI yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai FI yang diinginkan atau nilai FI yang disoal dengan cara memasukkan sembarang nilai I ke dalam rumus nilai yang akan datang dari anuitas. Jika nilai FI yang didapatkan lebih besar, maka naikkan nilai tingkat bunga agar mendapatkan nilai FI yang lebih rendah atau sebaliknya. Setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan FI lebih besar dan lebih kecil, kita gunakan rumus interpolasi, yaitu I dikurang I kedua per I pertama dikurang I kedua, sama dengan FI dikurang FI kedua per FI pertama dikurang FI kedua. Di sini ada contoh soalnya, jika setelah menabung 10 juta sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sebanyak 225.544.555. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank? Sudah diketahui di soal bahwa FI-nya sama dengan 225.544.555. Ansuransi pembayarannya itu 10 juta, N-nya itu 20, maka besar bunganya berapa? Kita gunakan cara pertama atau langkah pertama dengan memasukkan I, yaitu sama dengan 1% ke rumus FI. Maka hasilnya menjadi 220.190.399. Nah, hasilnya ini masih di bawah FI yang diketahui di soal. Maka tingkat bunga yang tadinya 1%, hasilnya kan lebih kecil daripada soal. Maka kita naikkan tingkat bunganya menjadi 2%. Kita masukkan ke rumus soal yang rumus FI, maka menjadi hasilnya 242.973.690. Langkah ketiga, kita gunakan cara interpolasi dan untuk mencari nilai I, yaitu rumusnya I dikurang I kedua per I pertama dikurang I kedua sama dengan FI dikurang FI kedua per FI pertama dikurang FI kedua. Maka mendapatkan hasilnya I-nya itu sama dengan 1,2351%. Ini referensinya. Terima kasih.